Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati Bapak Direktur Eksekutif Umum, yang saya hormati pula Bapak-bapak dari pengurus kelompok PH dan BI, terima kasih atas waktunya yang telah hadir. Pada hari ini, tanggal 5, akan saya sampaikan konferensi pers yang berkaitan dengan kejadian tadi malam. Bahwa benar bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 17.00 WIB di salah satu jalan di Yogyakarta terjadi suatu gesekan. Hal ini dilatar belakangi oleh perkara yang sebelumnya terjadi di Bantul yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap salah satu simpatisan dari PH yang dilakukan oleh simpatisan dari BI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di Parangtritis, Bantul. Untuk penanganannya sudah berjalan, alhamdulillah sudah ditangani secara serius oleh jajaran Polres dan telah diungkap, diamankan ada 3 tersangka. Sampai sejauh ini masih dalam proses penyidikan semuanya. Pada tanggal 4 telah diadakan pertemuan terhadap kelompok tadi PH dan BI. Namun pada perjalanan kita pertemuan untuk membahas permasalahan kemarin, adanya suatu informasi yang didapat oleh jajaran kita bahwa ada kelompok simpatisan yang akan datang ke salah satu tempat simpatisan BI. Mendapat informasi tersebut, maka dari jajaran kepolisian Polresta Yogyakarta dengan Polda DIY telah melakukan upaya-upaya pengamanan dengan maksud tidak terjadi suatu gesekan. Hal ini berjalan sampai dengan malam pukul 19 sampai dengan 21 di lokasi salah satu jalan di Yogyakarta. Kita melakukan pengamanan dua sisi, namun beriringnya waktu
itu juga mengganggu dari warga setempat, sehingga terjadi gesekan. Langkah-langkah yang diambil oleh kita mengamankan kedua belah pihak, dan alhamdulillah tadi malam sampai menjelang subuh kita melakukan satu kegiatan dan bisa mengevakuasi dari kelompok PH untuk dibawa ke Mako Polda DIY karena kita mengutamakan keselamatan jiwa dan raga dan dilakukan suatu pendatangan. Sampai sejauh ini masih dilaksanakan penyelidikan. Demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillah untuk situasi kondisi di daerah istimewa Yogyakarta ini alhamdulillah landai. Itu aja yang saya sampaikan. Nanti ada yang bertanyakan bisa ke Pak Direktur maupun dari Bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan kalau ada yang dipertanyakan. Pak, saya Panji dari Kumparan. Kalau pemicu yang semalam itu apa ya Pak? Kan sebenarnya kasus sudah ditangani di Polres Bantul dan teman-teman dari PSHT ini datang ke Yogyakarta itu sebenarnya dalam rangka apa dan kenapa kemudian terus terjadi gesekan dengan warga? Terima kasih. Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan situasi yang terjadi tadi malam. Namun kejadian tadi malam itu ada saling lempar batu antara kelompok PH dan kelompok BI, sehingga kemudian mengakibatkan masyarakat sekitar juga ikut dalam hal tersebut. Dan sampai saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih mendalam terkait dengan kasus tersebut. Demikian. Pak, yang tersangka itu dari kelompok mana? PH atau BI? Yang mana? Tiga tersangka itu yang dari PH atau BI? Untuk kejadian di Polres Bantul sudah ditetapkan 3 orang tersangka, ya, 3 orang tersangka kasus 170 atau pengeroyokan penganiayaan terhadap korban, dan sudah dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan dan selanjutnya akan dikirimkan ke dalam proses hukum. Lanjut. Hadir terkait dengan kasus ini, komitmen dari masing-masing pihak seperti apa? Karena kan di media sosial beredar bahwa akan ada lagi kasus ini nanti karena ada anggota PSHT yang mau kesini juga. Ya, terima kasih. Untuk komitmen masing-masing kelompok pada pagi ini kebetulan ada pengurus masing-masing kelompok. Mungkin dari masing-masing kelompok bisa menjelaskan komitmennya ke depan untuk menjaga Jogja kondusif dan Jogja lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili, yang saya hormati saudara-saudara saya rekan media. Yang pertama, saya dari PSHT. Berhubung tadi sudah disampaikan dari Polda DIY,
bahwa terkait masalah tadi malam itu sudah kita dan pihak BI sudah sepakat untuk saling berdamai, tidak ada masalah. Jadi untuk itu kami juga menghimbau warga PSHT karena situasi Jogja sudah kondusif. Saya menghimbau warga PSHT di manapun kalian berada, itu tidak boleh masuk ke Jogja. Jangan kotori Yogyakarta dengan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan. Dan atas kejadian itu, saya pertama minta maaf kepada Bapak Gubernur Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang kedua, kepada masyarakat Yogyakarta, saya betul-betul minta maaf karena ini di luar kemampuan kami dan saya sudah berusaha membendung jangan sampai terjadi permasalahan di wilayah hukum Yogyakarta. Tapi saya tidak kuasa, mungkin ini adalah kehendaknya. Namun demikian, masalah ini saya dengan pihak BI sudah sepakat tidak ada masalah, dan baik PSHT maupun Braja Musti adalah sama-sama saudara karena mereka semua bernaung di PSHT dan bernaung di Braja Musti. Untuk itu sekali lagi saya juga minta maaf kepada saudara-saudaraku pengurus Braja Musti dan semua warga Braja Musti. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk warga-warga yang di luar DIY, saya mengimbau jangan masuk di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama lengkapnya dan jabatannya Pak? Saya Trijaka Santosa. Saya Ketua Cabang PSHT Bantul. Pak, boleh dari kita menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolda DIY atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Nugroho. Terima kasih kepada Bapak Dirkrimum, Bapak Nur Edi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Trijoko dari PSHT dan Mas Topan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan media yang kami sayangi. Saya Baskoro dari Biro Hukum Braja Musti. Di samping saya ada Mas Burhan, Presiden Braja Musti. Dalam kesempatan ini kami mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada rakyat Yogyakarta, kepada PSHT seluruhnya, kepada seluruh warga PSHT, bahwa dalam kesempatan ini kami mau menyampaikan bahwa kita semua sudah berdamai, kita semua sudah sepakat untuk seduluran selawase seperti yang disampaikan oleh Bapak Trijoko tadi bersama Mas Topan. Pada prinsipnya kami menghimbau kepada rekan-rekan Braja Musti untuk tetap cooling down, tetap kita tenang, tetap kita seduluran bersama PSHT. Bagaimanapun juga PSHT adalah Braja Musti, Braja Musti adalah PSHT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Mana Pak? Foto-foto.
biar kelihatan. Sana Pak. Kanan Mas, kanan. Tanya jawab lagi Pak. Tanya sini Pak. Belum selesai Pak. Belum lagi. Cukup ya? Ada lagi mau tanya? Cuma itu ya? Ada lagi? Saya mungkin dijelaskan lebih detail kejadian yang di Bantul itu seperti apa, dan semalam kan ada beberapa yang dibawa ke Polda D, itu kelanjutannya seperti apa, termasuk ada berapa korban maupun kendaraan yang rusak seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya, saya rangkum semua ya rekan-rekan, karena habis ini setelah ini kita akan melaksanakan press release yang lain ya untuk mengikat waktu. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk kejadian di Bantul itu kejadiannya pada tanggal 28 Mei, yang mana terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 3 tersangka, dan korban pada saat itu mencoba mengingatkan para tersangka yang sedang mengadakan pesta musik dangdutan untuk mengecilkan musiknya dikarenakan waktu sudah menjelang malam. Dari pihak tersangka tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 28 Mei itu dilaporkan ke Polres Bantul, dan kemudian pihak Polres Bantul melakukan tindakan yang cepat, yaitu dalam tempo 3 kali 24 jam melakukan pengungkapan terhadap pelaku dan kemudian dilakukan penahanan. Dan kemudian untuk kejadian tadi malam terkait dengan adanya korban jiwa, kami pastikan bahwasanya tidak ada sampai saat ini tidak ada korban jiwa yang terjadi. Tidak ada korban yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian terkait dengan luka-luka, kami masih melakukan pendataan karena yang terdata pada saat ini ada 9 yang luka-luka, dan kami juga masih melakukan pendataan apakah ada masyarakat lain atau kelompok lain yang juga menderita luka-luka. Dan untuk kerusakan juga kami masih melakukan pendataan. Untuk masyarakat ataupun massa yang dievakuasi dan diamankan di Polda DIY berjumlah 352 yang dilakukan pengamanan. Untuk pengamanan tersebut bertujuan agar massa tersebut tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi pelaku, sehingga diamankan. Karena fokusnya sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas tadi, fokusnya kita adalah mengutamakan jiwa dan raga, kemudian kita amankan dan kita lakukan pendataan. Untuk kasus tersebut saat ini masih penyelidikan dan belum ada kita tetapkan tersangkanya. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan terkait peristiwa tadi malam. Saya rasa cukup. Kami tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, keterangan saksinya siapa aja, Pak? Sampai saat ini, rekan-rekan sekalian, satu lagi ya, jangan ada lagi. Sampai saat ini, dari pihak masyarakat ataupun masing-masing kelompok belum ada membuat laporan ke kepolisian. Namun, kejadian tersebut karena ada dan ditemukan langsung oleh petugas, maka dibuatkan laporan polisi model A, yaitu ditemukan langsung oleh petugas. Dan saat ini masih penyelidikan. Itu. Cukup ya? Cukup ya. 300 itu dari teman-teman. Itu masa yang kita kumpulkan, ya. Itu masa yang kami kumpulkan, kami lakukan pendataan. Mohon waktu rekan-rekan sekalian dan kemudian nanti akan dipulangkan. Intinya adalah melakukan pengamanan agar masa tersebut tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi pelaku. Sekarang Itu masih saja. di Mako, dan sekarang masih di Mako ya? Masih di Mako, ya, masih pendataan. Ya, 352. Cukup rekan-rekan sekalian, kita langsung masuk kepada sesi selanjutnya ya. Terima kasih.